Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Chandra Gita dari Rekam Medis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi setiap bangsa dan sebagai bagian integral dalam kelangsungan pemerintah suatu negara. Di abad modern ini, ada dua cara dalam melaksanakan demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, melalui permusyawaratan, pemufakatan, dan perwakilan. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi ada 3. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara, di mana setiap individu dapat mendominasi dalam demokrasi, pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat. Kedua, demokrasi komunis. Demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, di mana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia, yang ideologi Pancasila. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ada 2. Pertama, demokrasi langsung atau direct demokrasi merupakan demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. 2. Demokrasi tidak langsung atau indirect demokrasi merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. 1. Demokrasi formal merupakan demokrasi yang berfokus pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. 2. Demokrasi material merupakan demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik. 3. Demokrasi gabungan merupakan demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi. Pemerintahan demokratis menurut internasional. A. Supremacy of law atau hukum di atas segala hal. 2. Equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. 3. Constitutional guarantee of human rights atau jaminan konstitusional terhadap HAM. 4. Impartial tribune atau peradilan yang tidak memihak. 5. Civic education atau pendidikan kewarganegaraan. 7 prinsip menurut Robert A. Hall. 1. Pejabat yang dipilih. 2. Pemilihan umum yang bebas dan fair. 3. Hak pilih yang mencakup semua. 4. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan. 5. Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan. 6. Informasi alternatif. 7. Kebebasan membentuk asosiasi. Fungsi berbangsa dan bernegara. 1. Rotasi kekuasaan. Dalam sebuah negara demokrasi, rotasi kekuasaan mutlak harus ada. 2. Menciptakan perwakilan politik dalam lembaga eksekutif dan legislatif. 3. Sarana pendidikan politik. Untuk diketahui bersama, pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih. Fluktuasi demokrasi di Indonesia pada hakikatnya. 1. Pada periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. 2. Periode 1949 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. 3. Periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. 4.
periode 1965 sampai 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Baru. 5. Periode 1998 sampai sekarang dengan sistem demokrasi langsung atau demokrasi konstitusi, Orde Reformasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.